Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Qala al-musannifu. Nah, kini beraja tentang billah dan lillah. Bersama Allah dan karena Allah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan terasa susah ketika kamu memiliki permintaan dan kamu bersama Allah. Dan tidak ada yang mudah ketika kamu memiliki permintaan sedangkan kamu bersama dirimu sendiri. Dikitnya meminta memandang kemahabesaran Allah, dikitnya meminta mencari kemampuan dirinya. Berbeda. Kalau awak meminta mencari kebesaran Allah, tidak ada yang susah. Kalau meminta mencari kemampuan diri awak, susah saja. Ibnu Ajibah mensarah bait ini, idza uridat laka hajah, ketika kamu memiliki hajat. Kita semua pasti punya hajat. Entah itu hajat dunia awak atau hajat untuk akhirat awak. Contoh hajat dunia, kemudahan dalam melaksanakan kehidupan seperti transportasi, tempat tinggal dan sebagainya. Contoh hajat akhirat, dimasukkan di surga tanpa hisab. Itu semuanya hajat. Idza uridat laka hajah min hawaijid dunya wal akhirah, ketika awak ada hajat, entah itu hajat dunia atau hajat akhirat, wa aradta an tuqda laka sari'an, engkau ingin hajat kamu itu ditunaikan atau dikabulkan, fatlubha billah, maka mintalah hajat kamu itu billah, dengan Allah. Wala tatlubha binafsika, dan jangan kamu memintanya dengan dirimu, dengan keakuan. Fa innaka idza talabtaka billah, karena ketika kamu minta hajat kamu itu ditunaikan bersama Allah, tayassara amruha, maka akan mudah urusannya. Wasahhala qadauha, dan juga makan mudah dalam melaksanakannya. Wa in talabtaha bi nafsika sa'bun qadauha, namun awak minta jo diri awak, susah itu akan tertunaikannya. Kenapa? La yatawaqqafu wa yahbasu amrun talabtahu bi rabbik. Karena hakikatnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang susah dek Allah. Wala yatayassaru wa yashalu amrun talabtahu bi nafsik, dan tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang kalau kamu minta dengan menganggap kamu mampu. Kalau memang beraja-raja mematikan diri sebelum mati. Mutu koblaan kamu. Matikan dirimu sebelum mati. Matikan keakuanmu sebelum kamu mati sebenarnya. Anggap dirimu tidak bisa apa-apa, Allah yang segala-galanya. Allah Ta'ala hakian an Sayyidina Musa alaihissalam. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi. Musa berkata kepada kaumnya, Ista'inu billah. Mintalah pertolongan bersama Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Fa kullu man ista'ana billah, maka setiap
yang minta bantuan, yang minta pertolongan dengan Allah, wa sabara fi talabi hajatihi. Setelah itu dia sabar. Sudah minta ke Allah lalu sabar, tidak tergesa-gesa, tidak terkaja-kaja, tidak terburu-buru. Minta ke Allah sudah itu bersabar. Kanatil aqibatu lahu wa kana minal muttaqin. Maka dia dimasukkan ke kelompok orang-orang muttaqin. Jadi apa ibu? Minta dan bersabar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah cukupi. Kafihi kullama ahammahu. Allah cukupi setiap yang penting, yang butuh bagi dirinya. Menurut ilmu Allah. Tentunya bukan menurut ilmu kita. Memang Allah yang lebih tahu yang awak butuh pada awak sendiri. Kalau awak butuh segiko, kiranya lebih hari itu Allah dia. Berarti itu yang cocok, yang sesuai dengan ilmunya Allah. Tahuannya segiko Allah dia nak sampai segitu loh. Berarti yang tidak sesuai prediksi awak itulah sesuai dengan ketentuan Allah. Suatu ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, itu Suwaid ibnu Ghaflah, la tatlubil imarah, wahai Suwaid, jangan kamu minta pemerintahan, atau jangan minta jabatan. Fa innaka in talabtaha wukilta ilaiha. Kalau engkau minta, wukilta ilaiha, Allah agiah ke engkau tanpa Allah bantu. Wah, yol cobalah. Wukilta ilaiha. Wa in atadka min ghairi mas'alah. Namun jika jabatan itu datang kepadamu tanpa aku memintanya, jadi disodorkan di orang segala macam. Wa in ta'alaiha, maka Allah akan membantumu atasnya atau menjalankannya. Itu beda Ibu ya. Jadi jemaah sekalian, alamatut thalabi billah. Bagaimana atau apa ciri atau apa tanda seorang itu sudah meminta billah. Tadi ada billah, ada lillah. Cirinya, tandonyo. Awak Allah minta billah. Pertama, az-zuhdu fi zalikal amr. Ya Allah, hamba ada hajat ya Allah. Hajat mereka ya Allah. Sampai ke Allah, sudah tu zuhud buat lain. Seolah-olah awak nak butuh. Awak minta ke Allah, sudah tu awak zuhud daripada itu. Washtighalu billanhu, dan kita lebih sibuk dengan Allah daripada keinginan kita tadi. Awak lebih sibuk kepada Allah daripada keinginan kita itu sendiri. Ya Allah, hamba ada hajat di kau ya Allah. Minta ke Allah, sudah tu awak lebih sibuk ke Allah dari memikirkan hajat awak tadi. Lebih dahsyat awak beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah daripada awak menganang-anang hajat awak tadi. Wa idza jaa waqtuhu takunu biiznillah, karena dia akan beranggapan ketika hajat itu Allah kabulkan, itu sudah pasti atas izin Allah juga. Ketika hajat itu belum dikabulkan, itu juga atas izin Allah, dengan maha luasnya ilmu Allah tentunya. Jadi apa ibu tadi? Ciri dari billah, nyuma adu hajat, meminta ke Allah, dan sudahnya minta itu lebih sibuknya jo Allah daripada mengenang hajat itu. Beda kan? Wa alamatut talabu bin nafsi. Alamatut talabi bin nafsi. Itu pula kalau tadi cirinya minta billah. Ininya cirinya minta aja dirinya seorang. Cirinya minta aja dirinya seorang. Tak dibawanya Allah di situ tu. Cirinya apa ibu? Al-hirsu wal batshu ilaih. Terlalu berhasrat dan menggemu-gemu. Tak. Tidak apa. Tidak bersabar. Gagih-gagih. Fa iza ta'azzaru alaih in qabada wa taghayyar alaih. Ketika hajat itu nak sampai, marabu atau tidak senang atau kecewa. Itu ciri
kalau inyo minta bukan bersama Allah, tapi dengan hawa nafsunya minta. Seakan-akan inyo mengecek Allah pun tak faham inyo. Alhamdulillah. Seakan-akan inyo mengecek Allah pun tak faham inyo. Siapa lagi lebih memahaman makhluk daripada Allah? Bahkan awak asuran tak faham jadi awak. Yang faham tentu pencipta awak iaitu Allah. Apa? Mopek. Kecil mah pengasih maha pengayang. Ada dia tu. Kalau bertambah lah je tahajud 8 rakaat, duha 8 rakaat. Tak je tu. Mopek sudah. Itu ciri orang minta je di dirinya seorang. Tak kenaranya Allah maha tahu. Allah yang maha tahu daripada kita sendiri. Analogi mudahnya kan model apa aja anak itu. Kalau anak ngeceknya, bo bahagia semua HP. Dia umur baru umur 7 tahun, tu nak lagi ada orang tua dah. Ilmu orang tua beda sambil anak, nak lagi ada. Sayang apa ambo dah. Ilmu anak bahagia semua HP. Ilmu orang tua, anak aku belum bisa je HP rusaknya malah. Itu baru perbandingan ilmu anak jo apalagi ilmu makhluk jo ilmu Allah. Fahadha mumayyizan man kana talabuhu billah wa talabuhu bin nafsihi. Inilah perbedaan antara orang yang minta jo Allah dan minta jo ego atau jo nafsu atau jo dirinya sendiri. Faman talaba hawaijahu billah, dan siapa yang punya hajat mintanya billah kayak tadi, qudiyat, sungguh hajatnya itulah dikabulkan, Allah ditunaikan. Wa illam tuqdu hassan, walaupun secara zahir alun dapat di tangan. Ya yang minta bersama Allah tadi, hakikatnya ini Allah hajatnya Allah tunaikan, walaupun secara zahir alun dapat di tangannya. Waman talaba hawaijahu binafsih, dan siapa yang minta hajatnya jo dirinya, jo egonya, jo nafsunya, khaba sa'yuhu wa dha'a waqtuhu, yo sia-sialah. Sia-sia kerajanya, habis-habis waktu. Wa in qudiyat nuhmatuhu wa hajatuhu, walaupun lah dapat hajat tu di tangannya. Wukil ta'alih cik Nabi. You again Allah. Jadi mungkin itulah berbeza je orang-orang tua kita dulu. Kalau kita Cak Nun tak salah. Anak bukan mantan ketua MPR. Lupa Pak. Dia kata beliau tu, bapak-bapak kita dahulu tu petani. Petani tapi melahirkan anak-anak seperti sekarang. Maksudnya beliau ngecek di depan pejabatnya. Sekarang kita ni orang kaya pejabat, tapi anak kita main narkoba cuma berbeda. Jadi orang dulu tu memang ridho kepada Allah, tawakal kepada Allah. Akhirnya gadang-gadang anak. Beda zaman-zaman sekarang kan, melawan-lawan ya. Bukan sama orang tua dan kepada guru. Wa hahuna dhabitun yu'rafu bi ahlul inayah min al-khiddan. Inilah perbedaan antara orang-orang yang dapat pertolongan Allah dan tidak dapat bantuan dari Allah. Qala Abu Hasan Asy-Syadzili, "Idza akrama Allahu 'abdan fi harakatihi wa sakanatihi, nusiba lahu al-'ubudiyah lillah wa satara anhu huzuzu nafsihi." Ketika Allah ingin hambanya itu mulia, maka Allah tancapkan dalam diri hamba itu penghambaan semata-mata kerana Allah. Nusiba alaihi al-ubudiyah lillah. Ibadah Allah tancapkan bagi dalam hati hamba itu ibadah semata-mata kerana Allah. Wasataru anhu huzuz nafsihi. Allah tutupi dia daripada melihat untung rugi daripada ibadah itu sendiri. Jadi balik ke kaji batang Ibu, ibadahnya para pecinta.
Seandainya Bapak Ibu tak ada serbu neraka masih solat doa gitu. Angin kan? Kalau pecinta itu apapun keadaannya dia tetap beribadah kepada Allah, mendirikan hak Allah sebagai Tuhan dan dia beribadah sebagai hamba. Harus hamba itu menyembah, menghambakan diri di hadapan penciptanya. Bapak? Bukan berarti minta surga salah, nak bang. Ini kan ada 3 tingkat utama. Pertama, balik ulit, ada ikhlas tu 3 tingkat Bapak ya. Pertama, ikhlasnya orang kebanyakan. Inyo minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu aja. Ibadah semata-mata karena Allah dan diiringi minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi nak salah pula orang kau minta kayu nak salah bang. Justru ketika nak minta tu berang Allah. Gitu kan? Nak minta tu berang Allah. Ud'uni astajib lakum Allah. Itu amar. Perintah itu. Yang kedua, di atas itu ibadahnya orang khusus. Apa itu? Inyo minta hanya kenikmatan akhirat saja. Aduh. Kan? Seperti kawan-kawan saudara kita di Palestina. Kan? Lah model tu nampak setuju sekarang. Kan? Nampak dia mati syahid. Itu kan akhiratnya nampak itu. Dan yang ketiga, khusus di antara yang khusus. Apa yang ketiga tadi? Tak tergiur dengan surga lagi. Tak takut je neraka. Ada orang itu, seperti Robiah al-Adawiyah. Ada seperti itu. Jadi, bancak Ustaz, sesuaikan je iman awak masing-masing. Kalau awak lebih talak pada yang ketiga itu, yang pertama. Allah betul-betul, ya Allah, untuk mobilisasi kerja. Minta sama Allah. Minta. Dan itu ikhlas. Bukan berarti kita tidak ikhlas. Sesuaikan dengan makom kita. Memang awak aku bertingkik-tingkik dalam pemahaman terhadap agama. Wa idza ahana Allahu 'abdan fi harakatihi wa sakanatihi, dan ketika Allah akan membuat hamba itu hina karena kesalahannya, nasabalahu ilaih nusibalahu huzuzu nafsahu wa sataranhu ubudiyatahu. Allah lihatkan kepada dia, condong kepada hawa nafsunya saja. Wa sataru anhu ubudiyatahu, dan tak nampak adanya ibadah lah. Kalau ibadah pun itu untuk pencitraan masa ini kan. Wa huwa yataqallabu fi syahawatihi wa ubudiyatillahi anhu bimu'zal, dan dia tu berbolak-balik itu selalu dia berbaur dengan keinginan mempaturin hawa nafsu, dan ibadahnya itu tertolak. Walhasil, dan hasil, anna tasrifatil arif kulluha billah wa tasrifatil gharib kulluhu bin nafsi walau kana billah. Dan pada hasilnya orang yang mengenal Allah itu segala sesuatunya billah. Makanya Ibu Nabi berkata dalam sabda, kullu amalin zibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Segala amal kalau tidak dimulai dengan basmalah, abtar, tertolak. Maksudnya itu tidak ada berkahnya. Kenapa Pak Ibu? Jo basmalah itu awak mengisbatkan Allah, menafikan daya upaya awak. Apa arti isbat? Menetapkan. Apa bismillah? Dengan nama Allah. Ba itu Pak Ibu huruf jar. Artinya dengan atau bersama. Tafsir bismillah itu ada 4 balih makna huruf jar itu. Ada 4 balih. Salah satunya ilsok. Ilsok itu artinya talasiban Pak Ibu. Itu bahasa Arabnya lasok. Lasok pun. Baca lihat selasi itu. Yubana nempel. Ilsok itu
menempelkan diri, merakatkan diri awak. Bismillah, dengan nama Allah. Jadi ketika awak baca bismillah, yo Allah nak kena ada. Iko yo de izin Allah. Iko yo de bantuan Allah. Iko yo de dayo dan upaya yang Allah titipkan ke awak. Indah adek awak. Indah adek santiang awak. Indah adek sehat awak. Bismillah. Ibu, ketika awak baca bismillah tu, kalau lamar itu taraso beku. Yo hino benar. Yo nak do apa-apa pun. Allah yang ada suruh. Dengan lafaz bismillah. Itu bisa lihat Ibu, huruf ba itu dahsyat tafsirnya. Maka ulama itu mengatakan Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Fatihah itu ada terdapat pada basmalah. Basmalah itu rasio dia di huruf ba. Ada huruf ba itu rasio dia titik. Pak kaji seketik. Kalau Bismi Rabbika, ba tulisan saya. Bismi Rabbika, ada alif di situ. Is dituliskan alifnya. Tapi kalau di basmalah bis tidak ada alif itu. Ada alif itu. Bako hilang di situ. Dalam referensi yang kami baca, itu dek tawaduknya huruf ba. Dek saking tawaduknya huruf ba, karena alif di situ isyaratnya adalah ananiyah. Ananiyah. Ananiyah itu artinya ego, sombongan. Bismi. Ketika bismillahirrahmanirrahim, ketika huruf ba ko bismi ko diiringi dengan ar-rahman ar-rahim, tak nampak alifnya. Bisa baca lihat. Sudah tu kalau bikin huruf ba ko, nyo Allah lagi titik. Saking tawaduknya titik itu di bawah. Tak ada. Penafsiran ahli sufi. Saking dahsyatnya itu basmalah. Bismillah. Mulai kini yo, wak masuk nama mati awak bismillah wak kasih tu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wak mulai karajo bismillahirrahmanirrahim. Iyo ko de izin Allah jua mau bisa. Iko yo dek bana izin Allah. Dek diizinkan Allah, dek dia gi kuasa Allah wak. Pada awak ada kita karena dia diada. Bisa wak dek dibisakan. Paham awak de Allah gi pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-arif billah kulluha billah, segala sesuatunya bersama Allah. Wa tasarrufati ghairuhu kulluha bin nafsi walau kana bil. Dan selainnya itu dia dengan dirinya walaupun dia membawa nama Allah. Ya bismillah ya sebutnya. Cuma nantikan arahnya dirinya jo. Hebatnya jo. Dan itu apakah salah? Tidak salah. Ya, karena mereka belum paham. Fal amalu billahi yujabul qurbah. Maka amal billah tadi, billah tadi, yujabul qurbah akan menghasilkan kedekatan dengan Allah. Yurdaki wa rasulullah Allah. Wal amalu lillah yujabul masubah. Sedangkan amal karena Allah akan menghasilkan pahala. Itulah mayoritas kita sekarang kan. Lillah. Ada lillah kan? Karena Allah. Jadi billah itu inyo membawa Allah dan tidak ada takana dirinya situ. Tidak ada nampak hebatnya situ. Tidak ada nampak daya upayanya di situ. Yang nampak hanya daya upaya dari Allah. Itu billah. Kalau lillah, inyo karena Allah juga. Cuma nyo nampak dari itu inyo masih nyo yang bakal perkara itu. Apa kita salah? Tidak salah. Justru sini yujabul masubah. Allah lagi pahala. Termasuk orang-orang soleh juga. Al-amalu billah sahibuhu dakhilal hijab fi musyahadatil ahbab. Wal amalu lillah, sedangkan amal lillah yujabus sawab min wara'il bab. So Ibnu Ajibah menggambarkan antara billah dan lillah. Billah itu pebu model kuah, nyo duduk di dalam, dakik di sop pertama. Lillah, nyo duduk aja cuman lah tambik jadi yang duduk di luar. Itu analogi yang diibaratkan oleh Ibnu Ajibah. Siapa Ibnu Ajibah ini? Seorang mufassir. Ya.
dari Maroko. Beliau punya tafsir Al-Bahrul Madid fi tafsir Kalamil Majid. Tafsir Al-Fatihahnya siapa Ibu? 700 halaman. Dan beliaulah yang mensyarah hikmah ini yang kita baca. Dia juga mengatakan al-amalu lillah min ahli qaulihi ta'ala iyyaka na'bud wal amalu billah min ahli qaulihi wa iyyaka nasta'in. Maksudnya na'budu, kami menyembah, do kami di situ. Iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong. Itu. Ini juga penguatan saja ya. Antara amalu billah dan amal lillah. Wa qala Syekh Syuyukhuna Said Ali Ridha radhiyallahu anhu, bainal amalu billah wal amalu lillah ma bainad dinari wa dirham. Perumpamaan antara amal billah dan amal lillah itu seperti perumpamaan dinar dan dirham. Maksudnya nilainya. Dia sama-sama berharga, tapi yang billah ini lebih berharga. Bawa cara melatih billah Ibu, jawab basmalah saja tadi, bismillahirrahmanirrahim. Jawab basmalah tu wa habdihan santiang awak, wa abdihan kayu awak, wa isbatkan yang santiang hanya Allah, yang magih kayu Allah, yang kayu hanya Allah. Wa man kana ilmuhu billah kana rajian ilaihi fi kulli syai' wa mu'tamidan alaihi fi kulli hal. Dan orang yang sudah mengenal Allah, yaitu sudah tahu maksud billah tadi, kana rajian ilaihi fi kulli syai', maka dia akan selalu kembali kepada Allah di segala sesuatu. Apa saja balik ke Allah. Orang yang sudah mengenal billah tadi akan kembali kepada Allah, raji'an ilallah fi kulli syai', akan kembali kepada Allah di segala sesuatu, apa saja itu Allah yang akan hari. Wa mu'tamidan alaihi fi kulli hal, dan dia akan bersandar pada Allah di setiap keadaan. Pasti bersandar ke Allah di setiap keadaan. Wa ilaihi asyaru biqaulihi, dan Ibnu Atshibah berkata, min alamatin najihi fil nihayati arruju' ila Allah fil bidayat. Di antara tanda kesuksesan seorang itu di penghujungnya adalah kembalinya ia kepada Allah di permulaan langkahnya. Ciri sukses di akhirat itu Ibu, memulai langkah itu Allah berserta Allah, ikut sertakan Allah. Dan tinggal Allah. Jangan bawa Allah ketika masalah timbul, ketika awak ada hajat. Tapi segala sesuatu libatkan Allah. Bismillah. Libatkan Allah. Bismillah. Jadi tanda orang yang akan sukses di akhir penghujungnya itu adalah apa tadi? Membawa Allah ketika memulai segala sesuatu. Awak baru tahu malam kau Ustaz. Baca dari malam kau. Awak mulai bismillah. Iza tawajjahat himmatuka ayyuhal muridu ila talabi syai' ay syai'kan wa aradta ayanjaha amrahu fatablugha muradaka fihi wa takunu nihayatuhu hasanah wa aqibatu mahmudah farji ila Allah fi bidayati talabi. Jika engkau wahai para penuju jalan kepada Allah, para orang yang menuju Allah maksudnya, ingin meminta sesuatu apapun dan engkau ingin sesuatu itu sukses, sempurna maksudnya, dan sampai tujuanmu dan ujungnya nanti baik, hasanah, wa akibatu mahmudah, dan nanti di akhir dibalas dengan puji atau surga, farji ilallah fi bidayati talabi, maka kembalilah kepada Allah di awal mulai melangkah. Lihat ke Allah ketika mulai baru
Wansalih min haulika wa quwwatik. Banyak. Tanggalkan daya dan upaya kamu. Baca roh. Itu jo bismillah tadi malah latih dia. Awak akan makan. Kalau orang kebanyakan menganggap nasi itu yang mengenyangkan. Kalau awak lah mengaji, yang mengenyangkan itu Allah. Wa butika tu bismillahirrahmanirrahim ketika itu. Bismillah. Yang takana dewa Allah. Wa ka kerajuan cari nafkah bismillahirrahmanirrahim. Wa ka pasal ke mengalih bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak apa ibu? Ketika hajat wa nak sampai, awak nak kecewa. Ketika sampai awak nak sombong. Itu paling sakit tu. Paling sakit efek ketika awak bismillah awak tu yo makna dengan ikutan tafakur tadi. Apa maksudnya? Ketika hajat awak dah sampai awak nak kecewa. Itu awak faham itu adalah pembagian keputusan daripada Allah. Nak kecewa awak dah. Dan seluruh pembagian Allah tu baik. Ada nombor. Mungkin Pak Ibu Allah salah lagi ya? Tak mungkin. Tak akan mungkin. Mungkin Allah keliru. Tak akan mungkin. Mustahil Allah keliru. Itu pertama. Ketika tak sampai, awak tak kecewa. Ketika sampai, awak nak sombong. Awak atas izin Allah. Ikut Allah mentakdirkan Allah. Itu. Paling tidak itu efek. Itu. Apa? Kalau nanti ibu sabar. Bismillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iyyakun min indillah yumdihi, fala tahris alaihi wala tahtam bi sya'nihi." Jika ada hajat tu, kata Nabi, jika itu sudah ditetapkan Allah, pasti terjadi. Fama yasha, fama Allah kan wa ma lam yasha rabbuna lam yakun, dan jika tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Akhirnya di situ tidak ada kecewa, tidak ada sombong, yang ada hanya syukur dan sabar. Itu minimal kan? Yang ada hanya syukur dan sabar. Dan syukur itu pahalanya luar biasa, luar biasa. Sabar juga luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Awak aja di dunia, Bu, duduk ada teotok Kapolda misalnya, Allah merasa aman awak dirazia. Allah rasa awak segala-galanya. Apalagi kok Allah bersama orang-orang yang sabar. Falau ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyan fa'uka bi syai' lam yuqaddirhu Allahu laka lam yaqdiru ala zalik. Andai kecil Nabi, seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Berkumpul seluruh jin manusia buat magi manfaat kawak, tapi tidak diizinkan Allah, tidak akan bisa. Lam yaqdiru ala zalik, tidak akan mampu mereka buat seperti itu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai', dan jika mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, membahayakanmu, lam yuqaddiruhullahu alaik, tapi tidak Allah izinkan. Tidak ada di catatan di situ. Lam yaqdiru ala zalik, mereka tidak akan mampu juga mendatangkannya. Di bismillah. Jadi idza talabta syai'an wa kunta mu'tamidan 'ala Allah wa mufawwidan amraka ila Allah, ketika awak ada hajat, awak berpegang kepada Allah, awak pasrahkan, awak serahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi ada salah satu doa yang diajarkan Guru Ambo, bisa dinamakan wa ufawwidu amri ila Allah, kuserahkan seluruh urusanku kepada Allah. Mau mulai hari itu, bukan berarti awak nak bekerja ya. Awak tetap mengamalkan rutinitas seperti biasa. Yang maja-maja, mengalih-mengalih. Yang kupa-kupa, kasawah-kasawah. Tapi tetap bismillah. Awak serahkan segalanya diri awak kepada Allah. Dan tetap kita menjalankan pekerjaan rutinitas. Jangan
Ufawidu amri Allah tu bila lo. Salah. Beliak nak. Tanzuru ma sabaqa fi ilmillah kana zalika alamatun najihin. Jika awak ada hajat, ada keinginan segala macam, ufawidu amri ilallah. Allah, ambo pasrahkan, ambo serahkan semua kepada pengaturanmu ya Allah. Dan ketika itu dia melihat ma sabaqa fi ilmillah, inyo melihat ilmu Allah di situ. Itu nan salah lagi Allah. Tak ada salah atur. Karena zalika alamatun nujhi nihayatu. Itu tanda ujung bisu inyo akan akan selamat. Wa husulu matlubik. Udiyat fil hisi aw lam yuqda. Secara makna itu sudah ditunaikan oleh Allah hajat. Walaupun secara zahir alun nampak di tangannya punya nenek. Kenapa? Lianna muradaka ma'a muradillah la ma'a muradi nafsik. Karena iradahmu, keinginanmu sudah selaras dengan keinginan Allah. Bukan dengan keinginan nafsumu. Ya, yang menyelaraskan kau apa ya? Awak berbuat itu Allah ridho. Tentu awak harus berbuat dengan ketentuan Allah. Wa in talabta syai'an bi nafsika, namun jika engkau minta sesuatu itu dengan ego, dengan keakuan, mu'tamidan ala haulika wa quwwatika, kamu berpegang kepada, kamu menganggap mampu dengan daya dan upayamu, harisan ala qadaiha, berambisi dan berhasrat untuk tertunaikannya itu, jahidan fi talabiha, ia bana habis-habisan untuk itu, nak kena Allah hanya di situ. Karena zalika alamatu ala adami qadaiha, itu tanda bahwa itu tidak akan dikabulkan Allah. Ia tidak diterima amalan seperti itu. Tak dapat berkah di situ. Wa khaybatur raja fiha wa adamun nujhi ghayat. Dan gagal di situ dan akan gagal di ujungnya. Wa in qudiyat fil hassi wukilta ilaiha. Seandainya Allah kasih, wukilta ilaiha, Allah biarkan kamu mengurusnya sendiri. Maka ibu anda heran wak menceliak, Allah model tu tanahnya luweh panjang ke pandunya ni. Kaki you tak kan? Fataibat bisababiha walam tuan ala syu'uniha wa ma'arimiha. Paniknya mengurusnya. Wukil ta ilaiha. Urus masalah Allah kalau besok kan. Panik ya bu. Jadi bahas supaya awak tidak stres. Supaya awak tenang. Bismillah. Billah. Memang tasawuf ini adalah obat untuk penyakit jiwa. Bagus untuk penyakit jiwa. Karena itu jangan awak mengurus, jangan awak mengerajon karajo Allah. Kan tu. Karajo awak hanya berusaha, hasilnya itu karajo Allah. Tawakal awak sudah telah. Wallahu alam bissawab. Silakan Pak Ibu, ada waktu 4 minit. Start. Kalau sambung tanggung Bu. 4 minit lagi kan. Cukup ya insya-Allah. Siap ya. Yang mana tu Ustaz? Istainu billah. Al-A'raf 127. Iya. Iya. Istainu billah. Beda. Kalau kata tafsir awak nak berani jawab Ustaz. Awak baca tafsir mulu. Kalau kini lo tak baca ni. Itu kira PR untuk ada. Pada situ kan istainu billahi wasbiru. Konteks itu kan menunjukkan billah tadi.
Cuman bisa jadi konteksnya itu lillah, bisa jadi. Cuman akan harus baca tafsirnya. Iya. 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 Sabar dulu. Dengan Allah baru bersabar. Nah, baru bersabar ya. Baca lihat kan tafsirnya. Tengguhkan dulu. Oke bang. Jadi baca ronyo kiat-kiatnya supaya hati waktu bisa billah. Ya dengan zikir. Itu kan masuk bab iman. Kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illa. Perbaharilah iman kalian dengan zikir la ilaha illallah. Zikir yang ba'a tentu yang disertai dengan tafakkur, bukan tazakkur saja. Jadi ketika la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah tua masuk ke sifatnya. Tidak ada yang menghidupkan. Tidak ada yang memberikan manfaat. Tidak ada yang memberikan mudarat. Illallah. Dia itu dilatih terus. Dilatih terus. Dan dengan basmalah tadi. Segala sesuatu. Bismillah. Bismillah bukan asal bismillah tradisi lah. Bukan hanya sekadar lisan. Tapi masuk ke tafakkur. Maknanya tadi. Yaitu yobana di atas izin Allah. Yobana atas bantuan dan pertolongan Allah. Ngek-ngek gitu. Dia ada zikirnya, ada tafakkur. Nah, bismillah. Ini ada dua Ustaz, tazakkur dan tafakkur. Tazakkur lisan, tafakkurnya dengan makna. Allah alam. Baik jemaah sekalian, ini saja, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu yakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.